2, 1. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam, Mbak Dewi dan Mas Salek. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang proyek kelompok kami, yaitu Autobet Digital Project. Jadi sebelum kami memasuki perkenalan kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gregor Gigantara dengan NIM 2022-2018. Saya Mario Steven Wijayaong dengan NIM 2022-6026. Nama saya Nikodemus Adewibowo dengan NIM 2022-6035. Jadi pembahasan presentasi kali ini kami memasuki dengan latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang yang kami diskusikan yaitu kami membuat ide di mana kami membuat sistem pengisi, penguras, dan pembersih otomatis yang di mana ide ini akan sangat membantu masyarakat terutama dalam menjaga ketersediaan air yang bersih dan higienis. Oke, sebelum kita masuk ke proyeknya kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen-komponen yang diperlukan dalam proyek kita. Yang pertama ada raindrop sensor. Raindrop sensor itu merupakan sensor yang berfungsi apabila ada air yang kena yang mengenai sensornya itu, yang kotaknya itu, nah itu sensor tersebut tuh akan aktif atau dia akan normally close. Kan sebelumnya itu normally open. Nah, yang kedua itu ada resistor. Resistor itu merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat arus. Yang ketiga itu switch. Ya kita ya tidak asing lagi ya dengan switch itu. Kayak switch itu kan yang kayak buat nyalain lampu gitu. Nah, switch ini tuh berfungsi untuk menghubung dan memutus arus. Yang ketiga tuh selanjutnya transistor. Transistor itu fungsinya mirip dengan switch, yaitu penghubung dan pemutus arus. Namun transistor ini tuh dilakukan secara otomatis. Kan kakinya transistor tuh ada emitter, base, dan kolektor. Yaitu dari kenapa bisa otomatis? Karena waktu kan base-nya itu dialirin tegangan. Jadi transistornya itu aktif, makanya otomatis. Selanjutnya ada relay. Relay itu fungsinya kayak transistor sebagai penghubung dan pemutus arus secara otomatis. Dan ada motor servo. Motor servo itu berfungsi untuk mengubah aliran listrik DC menjadi gerakan mekanik. Oke, selanjutnya ada IC-IC yang kita pakai. Pertama, optocoupler. Optocoupler itu juga fungsinya itu mirip seperti transistor dan relay sebagai penghubung dan pemutus otomatis. Namun optocoupler itu inputnya dari sinar optik. Selanjutnya ada IC 7486. Nah, IC 7486 itu merupakan IC SOR atau XOR. Dia memiliki 14 kaki. Selanjutnya ada 7432. 7432 ini merupakan IC OR. Selanjutnya ada IC 7408 yang merupakan IC N, dan terakhir 7404 yang merupakan IC NOT. Berikut adalah flowchart yang kami buat. Jadi di sini kami menggunakan dua flowchart, yaitu flowchart isi otomatis dan flowchart kuras. Yang pertama akan kami bahas yaitu flowchart isi otomatis. Di sini kami menggunakan dua switch, yaitu yang flowchart isi otomatis. Switch itu ketika dipencet, pengisian air akan dimulai. Lalu apakah air di bak penuh? Bila tidak, pengisian air akan berjalan lagi seperti normal. Bila iya, berarti pengisian air telah selesai. Lalu yang kedua, flowchart kuras. Flowchart kuras ini kita menggunakan switch yang satunya. Jadi flowchart kuras ini bila kami tekan switch, bak akan terbuka. Lalu air keluar sepenuhnya. Jadi setelah air keluar sepenuhnya, pembersih bak akan menyala. Lalu timer akan on. Kalau timer tidak on, maka
akan balik ke pembersih bak yang menyala. Lalu bila timer on yes, berarti akan selesai. Begitulah flowchart dari kami. Oke, lanjut selanjutnya ke desain autobed-nya. Nah, ini desain dari kelompok kita, dan kita mendesain ini menggunakan software SolidWorks. Oke, kita akan langsung pindah ke software-nya tersebut. Oke, sebentar saya buat isometrik dulu. Yang kita lihat dari pandangan sini aja. Nah, oke. Ini merupakan desain dari kelompok kita. Ya, yang di sini ada tandon air. Nah, ini tandon ini berisikan air. Dan ini pipa untuk menyalurkan tandonnya ke bak mandinya. Nah, oke. Sesuai yang dijelasin Dirga tadi, yang flowchart tadi. Nah, di sini tuh ada dua switch. Dua switch itu yang pertama untuk mengisi bak mandi secara otomatis, dan switch yang kedua itu untuk membersihkan bak mandinya. Oke, yang switch pertama dulu. Jika switch pertama itu ditekan, maka air dari tandonnya akan mengisi. Oke, ini kondisinya tertutup seperti ini dulu. Nah, jika switch satu ditekan, ini akan buka. Nah, terus airnya itu mengalir ke sini. Nah, airnya itu akan mengisi bak mandinya terus hingga bak mandinya terisi. Nah, jika air sudah mencapai sini, ya ini tuh raindrop sensor yang tadi. Jika airnya sudah menyampai sini, sampai ke sini, dan nanti otomatis tuh ini akan tertutup dan airnya tidak mengisi lagi. Nah, oke kan, bak mandi itu pasti ya airnya itu dipakai terusan toh. Ya, misal biar buat mandi atau apa, buang air kecil dan buang air besar dan sebagainya. Nah, itu kan pasti airnya itu yang berada di bak mandi itu lama-lama kan berkurang. Nah, jika air sudah berkurang sampai ke sensor ini, yang bawah ini, nah nanti itu ini akan mengisi lagi. Ini akan terbuka. Nah, airnya akan mengalir dan mengisi bak mandi lagi hingga sampai ke sensor ini. Dan jika sudah sampai sensor ini, maka ini akan menutup lagi dan berulang dan terus sebagainya. Nah, jika kita mau menonaktifkan isi otomatisnya, ya tinggal dimatiin aja switch pertamanya itu. Oke, selanjutnya switch yang kedua. Switch yang kedua itu berfungsi untuk membersihkan bak mandinya. Kan kalau ya bak mandi dipakai terus-terusan tuh ya pasti kan bak mandinya kotor. Nah, oleh karena itu kita membuat switch yang kedua ini untuk membersihkan bak mandinya. Oke. Cara kerjanya, jika switch 2 ditekan, nah, maka ini kan ada sisa airnya pastinya. Nah, itu nanti akan dibuang terlebih dahulu, dibuang dulu dari sini. Nah, ini kan kondisinya pertama nutup. Nah, kalau switch 2-nya ditekan itu, nah, ini ya pasti akan keluar, airnya keluar sampai kosong. Dan di sini sikatnya itu akan bergerak. Nah, bergerak untuk membersihkan didi-didinya itu. Nah, di sini seharusnya sikatnya ada 4 di tepi sini. Namun saya buat satu aja untuk merepresentasikannya saya buat satu saja. Intinya di sini tuh ada 4 sikat. Oke, nah ini sikatnya akan bergerak ke atas dan ke bawah secara sesuai dengan timer yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan timer untuk mematikan sikatnya ini. Nah, misal waktu timernya sudah habis, atau timernya sudah selesai menghitung, maka sikat ini akan mati dan yang ini penutupnya ini akan tertutup lagi. Nah, ini bak mandinya kosong, kita tinggal pencet aja switch yang pertama lagi untuk mengisi bak mandi tersebut. Dan ini ya seperti tadi akan buka hingga sampai sensor sini. Oke, ini penjelasan dari desain kita. Kita lanjutkan saja. Oke, sekarang kita akan lanjut
Menurut yang dijelaskan oleh Mario dan Dirga, nah, bagaimana cara membuat gerbang logikanya? Terdapat beberapa macam metode, namun kalau kami menggunakan metode minterm. Di sini kita mempunyai dua sistematik kerja, yaitu pembuka keran dan penutup keran. Pertama, yang pembuka keran. Pembuka keran akan aktif dengan dua kondisi, yaitu apabila sensor A dan sensor B sama-sama mati atau low, dan kondisi yang kedua adalah sensor A low dan sensor B high. Baru pembuka keran akan menyala. Setelah kita menggunakan metode minterm, kita akan mendapatkan hasil yaitu anode. Lalu yang kedua, ada penutup keran. Penutup keran memiliki dua kondisi agar dia dapat menyala. Yang pertama adalah sensor A mati atau low, dan sensor B aktif atau high. Baru penutup keran akan menyala. Lalu, kondisi yang kedua adalah saat sensor A dan B sama-sama menyala atau sama-sama high. Baru penutup keran dapat aktif. Setelah kita menggunakan metode minterm, maka akan mendapatkan hasil yaitu B. Lalu kita akan lanjut bagaimana cara mensimulasikannya di aplikasi Proteus. Kita akan lanjut ke aplikasi Proteus. Di sini, di Proteus ini, terdapat push button yang akan kita wakilkan sebagai sensor A dan sensor B. Ada dulu di sini. Lalu di sini juga ada logic state yang akan kita wakilkan sebagai switch isi otomatis, switch kuras, dan timer. Cara kerjanya adalah saat switch isi otomatis ditekan, berarti konsumen ingin mengisi otomatis atau menggunakan fungsi isi otomatis. Berarti kan saat pembuka keran ini menyala, maka terdapat penghalang dari tandon menuju bak mandi akan terbuka sehingga air mulai mengisi dari bawah ke atas. Berarti sensor B ini akan aktif terlebih dahulu, lalu baru sensor A aktif. Nah, saat sensor A ini aktif, baru pembuka keran ini mati. Berarti kami menggunakan logika N untuk membuatnya dengan syarat pertama yaitu logic state atau switch di sini high dan sensor A di sini harus nonaktif terlebih dahulu. Makanya di sini menggunakan non. Begitu cara. Lalu yang kedua ada pembuka lubang buang yang berada di bawah. Di sini dia dapat menyala saat konsumen menekan switch kuras, lalu air akan turun ke bawah karena lubang pembatasnya dibuka. Maka air akan turun dari atas ke bawah, berarti sensor A akan nonaktif terlebih dahulu, baru diikuti oleh sensor B. Ini akan mati. Nah, saat sensor B ini aktif, baru pembersih ini akan langsung menyala. Di sini ada CW dan CCW, namun pertama kita akan menggunakan yang CCW terlebih dahulu. Saat berputar CCW berarti pembersih akan turun ke bawah, lalu saat sudah mencapai batasnya, baru pembersih ini mulai berputar secara CW atau bergerak ke atas. Begitu. Di sini kami juga menggunakan komponen octocoupler karena kita membutuhkan tegangan yang lebih tinggi untuk motornya. Sedangkan tegangan keluaran dari IC tidak cukup untuk menggerakkan motor. Kami juga menggunakan atau membuat sistem pengaman, yaitu saat kita klik ini isi otomatis, seharusnya air itu bergerak dari bawah ke atas, dan seharusnya tidak mungkin sensor air itu aktif terlebih dahulu karena air bergerak dari bawah ke atas. Nah, misalnya aktif terlebih dahulu, berarti kan sensor B-nya rusak. Nah, di sini terdapat indikator berupa lampu kuning yang akan menyala untuk menandakan bahwa sensor tersebut rusak. Sama seperti yang kuras juga akan menyala. Begitu. Nah, saat pembersih tadi menyala, bagaimana cara mematikannya? Di sini kami menggunakan fungsi timer di sini, dan
XOR. Jadi saat pembersih menyala dan timer ini juga menyala, maka dia akan mati karena di XOR 1 tambah 1 sama dengan 0. Begitu cara kerja dari simulasi Proteus kami. Selanjutnya kita kembali ke presentasi tadi. Oke, produk kami memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, atau lebih tepatnya 2 kelebihan dan 1 kekurangan yang sudah kami temukan. Yang pertama adalah hemat air. Di sini konsumen tidak perlu khawatir saat dia menyalakan keran dan ditinggal, karena fungsi dari produk kami, fungsi utamanya adalah untuk membatasi debit air yang sudah dikeluarkan saat air tersebut sudah mencapai titik atas, makanya airnya tidak terbuang sia-sia. Lalu yang kedua adalah efisiensi waktu. Di sini konsumen tidak perlu menyisihkan waktunya untuk membersihkan bak mandi secara manual, karena kami sudah membuatkan bagaimana cara untuk bak mandinya dapat bersih secara otomatis. Lalu kekurangannya ada 1, yaitu maintenance secara berkala. Untuk menjaga kerja dari produk kami, untuk menjaga fungsinya tetap berjalan secara maksimal, maka tentu saja kita memerlukan maintenance yang berkala supaya tidak ada penurunan fungsi dari produk kami. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati Mbak Dewi dan Mas Alek, mohon dimaafkan. Terima kasih.